video kali ini kalian akan menonton video tutorial pembuatan media pembelajaran pada aplikasi Scratch dan bahasa Inggris materi sulatif adjectives kayak gini. Welcome to our learning today. Please tell me your name. My name is Michael. Hello, Michael. Today we will learn about sulative adjective. Are you ready? Look, Michael. The giraffe is the tallest. The mouse is the shortest. Who is shorter than you? Mouse and cat. Exactly. Mouse and cat is shorter than you. Well, now you have to throw the basketball to the answer that you think is right. If correct, you will get 10 points. And if wrong, will be deducted 5 points. Which animal is the biggest? Good job! Which animal is the fattest? Good job! Which monster has bigger mouth? Good job! Is the buffalo the biggest? Yes. How is the horse compared to the mouse? The mouse is smallest than the horse. Which is the smallest? Your answer is wrong. Finally, we meet again, Michael. Now you are in the last level. In this level, you will be given 3 lives. You have to shoot monsters that are bigger than you. If you touch it, your life will be reduced. And for monsters smaller than you just need to touch it to get points. Are you ready? Great, you have reached the finish. Your point total is 145. Congrats, you got the first place. See you in the next lesson. Don't forget to keep learning. Nice to meet you, Michael. Oke, langsung kita buka aplikasi Scratch-nya. Nah, tampilannya bakal kayak gini kalau pakai aplikasi. Terus kita ubah dulu nama projectnya jadi sulative adjective. Ini nama program yang akan kita buat kali ini. Terus kita upload sprite yang ingin kita gunakan di sini. Kebetulan aku pakai yang formatnya GIF buat yang bagian opening ini. Jadi pas awal gitu. Nah, ini bisa kalian buat di Canva atau dimanapun. Kita ubah dulu namanya jadi opening biar gampang gitu. Terus kalau udah, kita beri dia kode program. Ketika dia diklik, dia bakal muncul dan langsung nge-switch ke kostum yang paling pertama gitu, karena kan dia gift jadi customsnya banyak gitu. Nah kan kayak gitu. Terus kita bikin dia jadi gerak gitu. Next custom, kita pakai dulu sama control repeat until sampai si customnya selesai. Kita kasih operator. Terus kita lihat ada 181 custom. Jadi kita kasih custom number di sini, custom number 181. Jadi dia bakal gerak sampai si customnya selesai gitu. Kita posisikan dulu sesuai yang kita inginkan. Oke, ini yang bagian judul. Nah, kita bisa kasih white, kasih control biar geraknya agak lambat. Nah, untuk yang opening kita sama. Ketika diklik dia bakal muncul. Kita beri kalau to front top karena dia ada di belakang, jadi kita bikin dia di depan. Terus switch kostum ke yang paling awal. Terus next custom juga repeat sampai si custom terakhir dia. Ya, custom 59. Nah, ini opening udah selesai. Kita lanjut ke step selanjutnya. Oke, kita upload dulu backdrop. Terus kita pilih yang backdrop yang polos-polos gitu aja.
bisa kalian dapetin di Pinterest atau bikin juga bisa. Nah, kalau begini kalian pastiin convert to vector dulu di bawah, sudah sesuaiin posisinya. Nah, udah kayak gitu, kita kasih nama juga di sini karena ini bakal jadi bagian dalam karakter, jadi kita namanya pilih cara gitu. Udah, kita ke bagian kode backdrop. Selanjutnya kita kasih kode ketika diklik dia akan selalu switch ke opening gitu. Oke, sekarang kita ke sprite opening, kita tambahkan when backdrop switch to pilih cara, dia bakal hide gitu. Jadi ketika dia backdropnya ganti ke pilih cara tadi, dia bakal hilang gitu. Terus untuk sprite judul, kita tambahkan next backdrop. Ketika si program sebelumnya selesai, maka dia akan berganti backdrop. Kemudian dia hide gitu. Jadi dia yang menggantikan backdropnya. Oke, selanjutnya kita upload lagi sprite. Di sini kita bakal pilih karakter utama yang bakal jadi pemain, ya, jadi player di sini gitu. Oke, di sini aku pakai yang cewek cowok gitu. Kalian bisa dapet di internet atau dimanapun, bebas ya. Menyesuaikan aja, bisa pakai karakter lain juga. Oke, kita tambahkan juga kata perintah gitu. Jadi supaya mereka tahu kalau ini suruh milih karakter. Kita ubah dulu namanya jadi girl sama boy gitu. Terus kita posisikan posisinya di mana. Kita ubah juga ukurannya, sesuai keinginan. Di sini aku jadiin 65 sama 70 biar nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Kita simpan di tengah-tengah. Terus untuk yang choose karakter ini kita next custom, karena dia akan give gitu, jadi kita sama kayak yang sprite opening dan judul tadi. Oke, kita sesuaikan. Jika sudah, kita beri kode show dan hide. Seperti biasa, ketika diklik dia bakal hide, dia berpindah backdrop, pilih cara dia bakal muncul. Kemudian kita kasih motion go to X dan Y, kita posisikan dia di tengah. Kemudian kita pengen dia jadi ada pop up gitu loh ketika kena mouse pointer. Jadi ketika kena mouse pointer dia bakal set size to 75, lebih besar dari set size aslinya. Kemudian kita kasih forever. Dan ketika nggak diklik dia bakal ke set size biasa. Kita bisa sesuaikan aja ukurannya mau sebesar apa. Dan kita duplicate aja untuk yang sprite girlnya. Kita klik, kita hide gitu ketika dia diklik. Oke, kita ubah saja yang go to X dan Y nya. Kemudian sama set size kita bedain. Sesuaikan saja sesuai karakter yang kalian punya gitu. Selanjutnya untuk yang sprite choose karakter ini kita kasih dulu kode when bendera hijau diklik sama when backdrop berganti gitu. Kita kasih hide sama show saat backdropnya berganti ke pilih cara. Kemudian karena dia give, jadi kita switch custom to choose karakter ini yang paling awal, kostum yang paling pertama gitu, karena kita bakal next custom dia. Kemudian kita next custom sampai si customnya itu selesai. Kita lihat customnya ada berapa, ada 24 sampai custom numbernya nomor 24 ya, bakal bernext custom. Kemudian kita kasih wait 1 second atau 0,10 agar tidak terlalu cepat gitu. Jika kita tambah backdrop, ini selanjutnya stage introduction gitu. Jadi ketika dia diklik, ketika sprite boy atau girl diklik, dia bakal switch ke backdrop introduction ini. Terus kita posisikan di situ supaya saat diklik dia posisinya ada di situ. Kita lihat X-nya ada di 183, Y-nya ada di min 110 gitu. Selanjutnya kita pengen si sprite ceweknya itu hilang ketika si boy diklik gitu. Jadi kita buat broadcast baru, jadi kita beri nama saja hide cewek gitu. Nanti si hide cewek ini, si broadcast hide cewek ini bakal diterima sama si sprite girl. Oke, dan sprite girl ini ketika diklik dia bakal nge-switch backdrop juga ke introduction. Kemudian posisinya juga sama seperti boy, kita posisikan ke situ, mungkin agak berbeda X dan Y nya. Jadi kita posisikan dulu aja sesuai keinginan kita. Kemudian kita ingin si boynya hilang ketika cewek yang diklik gitu. Kita udah saja nama broadcast hide cowok gitu. Kemudian kita terima broadcast hide cewek tadi yang dikasih oleh sprite boy. Kita pilih saja hide cewek. Kemudian kita terima itu, kita kasih hide. Nah, cewek bakal hide.
Kemudian cowok bakal nerima when hide cowok dan dia bakal hide juga. Untuk sprite yang choose karakter ini kita kasih lagi kode when backdrop switch to introduction, dia bakal hide. Nah seperti itu. Kemudian kita tambahkan sprite baru. Ini sebagai operator gitu, sebagai instruktur dalam permainan gitu ceritanya. Kita beri saja nama Gojo Sensei di sini. Kita kasih when click, kita hide aja. Kemudian ketika dia berganti backdrop ke introduction, dia bakal muncul. Dan ini next custom karena dia juga give, jadi supaya dia gerak-gerak gitu, kita taruh saja setelah when click hide gitu. Dan kita bakal kasih show di when introduction. Kemudian kita set size nya ke 50 karena di stage selanjutnya dia bakal berubah, jadi kita set di sini 50. Kemudian kita go to X yang sekarang. Kemudian kita ingin dia mengatakan opening gitu, mengatakan welcome. Jadi kita kasih looks yang say, kita ketik saja welcome to our learning today, selamat datang pada pembelajaran hari ini, kayak gitu. Karena dia itu cuman ketikan, jadi kita tambah text to speech di extension. Kita kasih set dulu, kita pengen suara yang mana. Nah di sini aku pilih yang tenor, terus kita kasih kode yang speak, kita copy saja dari say ke yang speak gitu. Jadi ada suaranya kayak gini. Welcome to our learning today. Kemudian kita tambah lagi, kita duplikat saja, kita bertanya nama dia, please tell me your name. Nah ini untuk speaknya saja. Kemudian untuk supaya ada teksnya gitu, kita kasih sensing, yang mana sensingnya itu ask and wait gitu. Jadi dia bakal nge-input jawaban dari kita. Nah setelah kita menjawab tidak terjadi apa-apa, tapi kita ingin si player boy atau girl ini merespon jawaban dan menyebutkan nama mereka gitu. Di sini kita tambahkan broadcast, kita beri saja nama broadcastnya jawab nama, dan si broadcast jawab nama ini akan diterima oleh sprite boy dan girl nantinya. Ini kita ke sprite boy lagi, kita kasih kode when I receive jawab nama, kemudian kita set voice-nya, terserah mau pakai voice yang mana. Kemudian kita beri looks yang say hello for 2 seconds. Kemudian kita berikan kode speak juga. Kemudian kita ke operator, kita masukkan yang join apple banana, kemudian kita tambahkan sensing dan answer, masukkan karena dia menyimpan data jawaban kita tadi. My name is Elma. Oke, karena voice-nya kurang pas, kita ganti. My name is Elma. Kemudian kita kasih kode yang sama pada sprite girl ini, cuman kita nggak tambahkan speak karena sudah ada di sprite boy. Karena kalau kita tambahkan juga dia bakal jadi numpuk, tidak apa-apa di sprite boy saja. Kita kembali lagi ke Gojo Sensei, kita kasih control wait jadi 2 seconds, kemudian kita kasih look say dan kita kasih operator yang join apple banana. Kemudian kita ganti banananya ke sensing answer supaya dia mengucapkan hello dan nama yang kita input. Welcome to our learning today. Please tell me your name. My name is Kaka. Oke, selanjutnya Gojo Sensei akan menjelaskan pembelajaran hari ini. Jadi kita tulis today we learn about superlative adjective. Karena aku pengen ada translate gitu, kita kasih extension lagi yang translate itu. Kan kode translate di say itu dan kita pilih yang translate to Indonesian. Kita copy dari today we learn about superlative adjective. Kemudian kita kasih control wait 1 seconds. Setelah itu kita baru lanjut lagi, kita kasih speak dan say dan bertanya are you ready. Ini kita akan menambahkan sprite tombol dan kita otomatis harus membuat broadcast baru lagi supaya si tombol itu muncul. Di sini kita tambahkan setelah pertanyaan are you ready. Oke, sebelumnya kita tambahkan dulu sprite tombolnya, kita kasih 2 tombol yang ready dan no. Kita beri saja nama sprite-nya no sama ready. Kemudian kita beri kode pada ready sama no ini. Di Gojo Sensei setelah are you ready kita beri lagi broadcast baru, kita kasih nama aja muncul tombol gitu ya. Kemudian di sprite no ini kita duplikat saja dari yang boy girl ini karena kita bakal pengen dia pop up gitu pas ketika kena mouse pointer. Jadi kita tinggal rubah when I receive nya jadi muncul tombol dan ketika diklik dia bakal hide gitu. Sebelum lanjut kita tambahkan dulu stage baru. Jadi di stage ini kita kasih saja yang berbau kebun binatang. Di sini saya dapat backdrop dari Pinterest. Kita beri kode event di sprite no ketika dia
backdropnya switch ke zoo, dia bakal hide, dan ketika dia diklik dia akan nge-switch ke game over karena kan ini nggak ready. Artinya sprite ready kita beri dia, ketika dia diklik dia bakal switch ke zoo, dan ketika backdrop switch to zoo dia bakal hide. Nah sekarang kita tambahkan dulu stage game over. Terus untuk sprite ready sama no juga kita kasih hide ketika dia sprite-nya diklik. Dan untuk yang no kita tambahkan control stop all karena dia tidak akan berlanjut ke stage selanjutnya. Di stage zoo ini kita tambahkan objek pertanyaannya, kita tambahkan hewan-hewan aja, kasih sprite baru. Di sini ada tikus, jerapah, kucing, kita sesuaikan ukuran dan posisinya. Kita kasih kode untuk cat, giraffe, dan mouse ini kodenya sama semua. When click, when switch to zoo dia bakal show gitu, pokoknya sama. Kemudian kita tambahkan kode baru di Gojo Sensei. When backdrop switch to zoo, si Gojo Sensei mengucapkan apa yang harus dilakukan oleh si player. Jadi kita tambahkan say, kemudian tambahkan operator, kemudian kita beri look, beri kata look, dan tambahkan answer. Kemudian kita tambahkan speak juga, kita duplicate, dan kemudian kita tambahkan lagi the giraffe is the tallest gitu. Jadi itu pernyataannya terlebih dahulu. Kemudian si Gojo Sensei ini akan bertanya, who is shorter than you gitu. Look, Kaka. The giraffe is the tallest. The mouse is the shortest. Who is shorter than you? Beri broadcast baru, kita beri saja muncul jawaban setelah Gojo Sensei bertanya who is shorter than you. Juga bakal ada tombol lagi, jawaban yang benar dan yang salah kita tambahkan sebagai sprite baru. Oke, kita sesuaikan dulu posisinya. When click dan when receive kita show. When receive muncul jawaban dia show, dan yang salah juga sama. Ketika jawab muncul jawaban dia bakal muncul. Kita juga beri kode supaya dia ketika kena mouse pointer dia pop up gitu ukurannya. Oke, seperti biasa if touching mouse pointer set size sesuai yang kita inginkan. Dan ketika dia diklik kita bakal broadcast, kita beri broadcast baru. Untuk jawaban yang salah kita beri jawab salah gitu. Untuk jawaban yang benar kita beri broadcast jawab benar gitu. Kita posisikan setelah kode when this sprite click. Broadcastnya akan diterima oleh sprite boy dan juga sprite girl. Kita tambahkan even when I receive jawab benar, kita tambahkan juga speak dan say. Mouse and cat. Setelah kode speak dan say kita tambahkan juga broadcast baru supaya Gojo Sensei make sure kalau jawaban si player itu benar. Jadi kita tambahkan broadcast baru, kita beri nama saja jawab benar Sensei. Kita duplicate kode yang tadi, kita ganti saja when I receive jawab salah, kemudian kita beri speaknya yang jawabannya salah berarti the giraffe. Kemudian kita tambahkan broadcast baru untuk jawab salah Sensei. Kali ke sprite Gojo Sensei, dan di sini dia akan menerima broadcastnya. Kita tambahkan even when I receive jawab benar Sensei dan when I receive jawab salah Sensei, dia akan kita masukkan exactly mouse and cat is shorter than you, berarti jawaban dia itu benar. Jadi untuk jawaban yang salah kita beri say dan speaknya. Sorry sweetie, the giraffe is the tallest and mouse and cat is shorter than you. Gitu aja. Exactly. Mouse and cat is shorter than you. Sorry, sweetie. The giraffe is the tallest. Mouse and cat is shorter than you. Gojo Sensei menjawab, kita beri broadcast baru supaya tombol jawaban tadi hilang. Kita beri nama hide jawaban. Kita tambahan sprite baru yang mana dia memberi informasi ketika kita menekan B maka dia akan ke next stage. Kita posisikan dulu posisinya sesuka hati kita. Kemudian beri even when bendera hijau diklik dan when I receive. Nah untuk sprite yang salah dan benar tadi kita tambahkan kode when I receive hide jawaban, dia maka akan hide, kemudian akan membroadcast next stage. Nah di sini next stage akan diterima oleh press B tadi, kemudian kita beri control wait 1 second dan kita kasih hide di when bendera hijau diklik. Kemudian kita beri kode yang ketika tombol B ditekan maka dia akan ke stage selanjutnya. Kemudian setelah diklik B itu dia akan hide, kita beri control forever juga. Kita upload stage baru. Di sini saya menggunakan stage yang gambar jalan gitu. Kemudian kita ganti switch backdrop to street. Di sini untuk sprite cat, giraffe, and mouse kita tambahkan when backdrop switch to street, dia akan hide semuanya. Kode yang sama pada sprite giraffe, mouse, and cat. Kemudian jika sudah kita lanjut untuk memberikan program baru pada Gojo Sensei. Di sini kita duplicate saja,
Kemudian kita ganti when backdrop switch to street. Kita masukkan teks pada say dan speak. Well, now you have to throw the basketball. Yang mana uji sensei memerintahkan kepada player untuk menembakkan basketball nanti kepada jawaban yang mereka anggap benar gitu. Nah, jika jawabannya benar mereka akan dapat 10 poin, dan jika jawabannya salah maka akan dikurangi 5 poin gitu. Setelah itu kita berikan kode looks hide, kemudian kita tambahkan juga event broadcast. Kita beri broadcast baru, kita beri namanya tombol start supaya nanti sprite baru ini akan muncul. Nah, terus kita upload sprite baru, ada start dan information. Di sini kita beri kode pada information, kita beri event when bendera hijau diklik, sama when backdrop when I receive, tombol start di show, kemudian switch custom to information 1. Kemudian untuk tombol start juga kita beri show dan hide, kemudian kita event when bendera hijau diklik, dan when I receive tombol start kita show, lalu kita tambahkan control forever sama if then else agar ada efek pop up seperti tombol sebelumnya. Kemudian kita tambahkan even when the sprite click, kita akan membagikan broadcast. Kita beri broadcast baru, kita beri nama saja show question 1 karena akan muncul pertanyaan. Ke sprite information kita tambahkan when I receive show question 1, dia akan hide. Kemudian untuk sprite kita tambahkan lagi hide saat dia sudah diklik gitu. Setelah itu kita tambahkan sprite baru, yaitu yang jadi questionnya ini. Kemudian kita tambahkan customnya karena akan ada 3 pertanyaan. Kemudian kita beri kode when bendera hijau diklik, when I receive show question 1, kita hide dan kita show saat dia menerima broadcast show question 1. Kita posisikan dulu, kemudian kita switch custom to question 1 untuk pertanyaan yang pertama. Tambahkan kode speak sesuaikan dengan pertanyaan yang pertama itu which animal is the biggest, berarti kita ketika which animal is the biggest supaya dia ada suara yang kayak gini. Setelah itu kita berikan control wait 1 second supaya tidak terlalu cepat. Kemudian kita ke boy, kita tambahkan when backdrop switch to street, kita tambahkan set rotation style. Kemudian berikan motion go to X dan Y, kita beri control if K left, kita point directionnya itu min 90 karena ke kiri, kalau ke kanan kita point directionnya 90. Nah, kita tambahkan juga move 10 step, kita duplicate K right arrow, nah ini jadi 90 aja, move-nya kita sama 10 step kayak gitu. Jangan lupa kita berikan control forever, nah kayak gitu, nantinya bisa gerak kayak gini kanan kiri kayak gitu. Dan program ini kita duplicate, kita berikan pada sprite girl, nah kita sama, kemudian kita upload sprite baru yang akan jadi objek pertanyaannya. Kita tambahkan domba sama lebah, di sini kita beri nama sprite B dan sheep, kemudian kita beri kode when I receive show question 1, dia maka akan show. Kemudian beri wait 2 seconds, kemudian kita beri motion go to X, kita mulai dari sisi kiri, kita tambahkan lagi motion set rotation stylenya left right, kita duplicate go to X dan Y nya, kemudian kita Y-nya kita pick random, kita sesuaikan saja mau dari mana. Kita di sini pakai pick randomnya dari 154 sampai 110 gitu. Kemudian kita beri motion lagi, point directionnya menjadi 90, kita beri variable speed, kita tambahkan variable speed, kita buat di sini kita pick random set speed. Nah, kemudian kita beri control forever, itu speed itu supaya ada kecepatannya itu beda-beda. Kemudian kita beri control repeat until, kemudian kita beri motion move 10 step, kita beri motion if on edge bounce, kemudian kita beri juga point direction 180, kita repeat 40, move 10 stepsnya, kita beri broadcast baru, kita hide question 1, kemudian kita tambahkan lagi sprite baru. Nah, ini kita tambahkan touching basketball karena tadi udah nambahin sprite basketball. Kemudian kita duplicate, kita tambahkan ke sprite B, kita ubah saja go to X nya agar tidak sama gitu posisinya. Kita sesuaikan saja kita mau mulai dari mana dan ingin ke arah mana, nanti tinggal lihat X dan Y nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita beri when bendera hijau diklik, kita akan hide dia, dan kita beri next custom karena B ini dia give agar dia bisa mengepakkan sayapnya kayak gitu. Terus kita
tambahkan when I receive hide question 1, maka dia hide. Jadi pertanyaan pertama sudah selesai. Nah, ini juga di ship kita tambahkan when I receive hide question 1, dia bakal hide gitu, karena pertanyaan pertama sudah selesai. Selanjutnya pertanyaan kedua, kita tambahkan objek baru yaitu hewannya, ada pig sama hippo di sini. Nah, kita sesuaikan lagi ukurannya sesuai keinginan kita saja. Kemudian programnya kita duplicate aja dari yang ship atau B, kita sesuaikan saja go to X dan Y nya. Kemudian kita bikin broadcast baru. Di sini kita beri nama hide question 2. Nah, untuk question 2 ini dia akan menerima dan dia akan hide ketika menerima question 2 kayak gitu. Kemudian ketika bendera hijau diklik juga dia akan hide. Kemudian kita duplicate untuk yang P, kita rubah posisinya supaya tidak sama. Kita ubah juga set speednya agar kecepatannya juga tidak sama gitu. Nah, kemudian kita tambahkan when click dia hide, dan when I receive question 2 dia akan hide juga karena pertanyaan kedua sudah selesai. Nah, kayak gitu. Selanjutnya ya kita tambahkan. Nah, ini untuk yang spread question kita tambahkan kita duplicate saja. Ketika menerima hide question 1 dia akan berubah ke kostum yang question 2. Kemudian kita sesuaikan speednya dengan pertanyaan kedua yaitu which animal is the fattest. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga kita tambahkan objek baru. Di sini ada sprite monster 1 dan monster 2. Untuk programnya kita duplicate juga. Nah, kita tambahkan broadcast baru hide question 3. Ini untuk menyembunyikan pertanyaan yang ketiga. Kita ubah go to X dan Y nya. Setelah itu kita posisikan, kita mau mulai dari mana. Nah, oke, supaya posisinya tidak sama. Set speednya juga kita rubah kecepatannya agar tidak sama. Di sini pakai 1 sampai 5 aja. Nah, kemudian di duplicate untuk monster yang kedua ini kita mulai dari 231, Y-nya dari 77. Oke, kemudian kita mau dia bergerak ke arah go to X 234 sampai Y-nya 69. Oke, selanjutnya kita upload vektor baru. Ini untuk stage 3, kita beri nama stage 3, kemudian kita posisikan. Nah, kita ke spread question lagi, hide question 2, dia akan switch customnya ke question 3 kayak gitu. Kita sesuaikan juga speaknya, which monster has bigger mouth kayak gitu. Oke, setelah itu kita tambahkan ke monster 1 when I receive hide question 3, berarti dia akan hide dan akan men-switch backdropnya ke stage 3. Kemudian untuk monster 2 juga sama, when I receive hide question 3 dia bakal nge-switch ke stage 3. Kemudian kita ini beri program untuk spread basketball when backdrop switch to street, dan when bendera hijau diklik kita hide dan kita show saat berpindah ke backdrop street ya gitu. Kemudian kita tambahkan go to front of layer supaya dia ada di depan si boynya itu kan. Kita beri control forever, repeat until. Kita tambahkan control if else juga. Ketika menyentuh domba dia bakal ke go to X nya. Go to X nya pick random dari pokoknya daerah yang bawah situ aja, 206 sampai 214, Y nya 145 sampai 1555. Kita sama, nah kayak gitu. Kemudian kita beri control wait until, kita tunggu sampai touching boy, sampai jadi supaya si boynya yang ngambil bolanya nanti saat jatuh gitu. Kemudian kita tambahkan motion go to X min 78 sama Y min 150 kayak gitu. Oke, kita satukan, kemudian kita taruh di sini. Nah, biar kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita tambahkan when vector switch to stage 3 dia akan hide gitu. Oke, kita duplicate. Ini untuk yang girl, jadi kita ganti aja go to girl dan touching girl gitu. Selanjutnya ini kita upload sprite baru untuk stage 3. Ini juga sebuah pertanyaan sprite-nya. Kita tambahkan custom juga karena dia akan ada 3 pertanyaan juga. Nah, ini pertanyaan 2 dan ketiganya kita upload. Kemudian kita upload lagi untuk jawabannya, sprite jawabannya.
Ini berupa kayak tombol lagi. Kemudian itu ya jawaban yang benar. Sekarang kita beri jawaban yang salah. Nah, untuk jawaban yang benar ini kita tambahkan customnya. Karena jawab pertanyaan ada 3, jawabannya juga harus ada 3. Nah, seperti itu. Kita beri custom juga pada jawaban yang salah. Nah, kayak gitu. Selanjutnya kita tambahkan backdrop baru. Ini bikin sendiri tapi kita kosongin aja supaya putih. Kita beri kode pada sprite boy when backdrop switch to stage 3, kita go to X supaya dia ada di pojok kiri itu, go to X pintu 176, kita stop order script. Oke, kita girl juga sama, kita beri motion dan kita beri control stop order script in sprite when backdrop switch to stage 3. Selanjutnya kita beri kode pada sprite question. Nah, kita beri when backdrop switch to stage 3 dan backdrop switch stage 4, kita show saat stage 3 saja. Kemudian kita switch kostumnya to pertanyaan yang pertama. Setelah itu kita beri kontrol jika customnya di yang pertama question A, nama customnya question A, kita bakal speak is the buffalo the biggest. Nah, pertanyaan pertama kan itu. Selanjutnya kita beri kode pada sprite betul. Nah, kemudian ketika dia backdropnya berganti ke stage 3 dia bakal show. Kita switch juga customnya ke yang betul A. Kita go to X ini di posisi yang ini, posisi awal. Nah, kita pingin dia ketika diklik berada di posisi yang kolom-kolom itu. Nah, kita tambahkan go to X. Kemudian beri kontrol jika custom name-nya betul A, maka dia akan mengucapkan, kita bakal speak yang di sprite betul A itu yang yes. Nah, kemudian kita beri broadcast baru, ini next question. Kemudian kita tambahkan control stop di script. Oke, selanjutnya kita ke sprite question lagi, kita duplicate saja. Kemudian ketika when I receive next question, beri control wait 2 second. Nah, kita ganti custom name question B, speak untuk yang question kedua, how is the horse compared the mouse. Nah, ketika when I receive next question, kita kasih control wait 2 second. Kemudian if customnya betul A, maka dia akan nge-switch ke betul B. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, jadi mengontrolnya dari situ. Kemudian kita duplicate lagi yang when di sprite click, kita ganti jika customnya betul B, maka kita akan mengucapkan apa yang ada di sprite betul B itu. The mouse is the smallest than the horse. Gitu. Sesuaikan saja dengan customnya. Gitu. Setelah itu kita beri broadcast baru, yaitu next question 2 untuk ke pertanyaan yang terakhir. Nah, di sprite questionnya kita duplicate, switch question to C. Nah, I receive next question 2 ini untuk pertanyaan yang terakhir. Kemudian kita speak yang pertanyaan yang terakhir ini, which is the smallest. Seperti itu. Kemudian untuk sprite yang betul ini kita tambahkan lagi when I receive next question 2, jika nama customnya betul B, maka dia switch ke betul C. Ketika diklik, jika nama customnya betul C, maka dia akan speak sesuai yang ada di custom C itu. The mouse is the smallest, kita lihat seperti itu. Dan untuk yang pertanyaan terakhir ini, ketika diklik dia akan nge-switch ke backdrop stage 4. Nah, ketika stage 4 ini kita juga beri kode hide untuk, nah sekarang yang sprite salah. Kemudian kita tambahkan when backdrop switch to stage 3, when backdrop switch to stage 4, dan when bendera hijau diklik kita hide, kita show hanya saat di stage 3. Kemudian tambahkan ini custom baru, yaitu tadi lupa ditambahin. Nah, kemudian ketika diklik ini, jika si custom name-nya itu ada di salah A, kemudian kita bikin dulu blok karena bakal ada kode yang sama, beberapa kode yang sama, jadi kita bikin blok aja biar menghemat. Kita posisikan dulu ke kolom itu. Nah, kemudian ini untuk bloknya isinya ini switch costume, go to X itu, kemudian set voice dan beri speak. Nah, tambahkan broadcast next question. Selanjutnya, ketika menerima broadcast next question, maka
beri wait 2 second, kemudian switch to custom salah B. Nah, ketika menerima next question yang kedua, kita switch yang customnya ke salah C. Kemudian kita ini belum memposisikan posisi awalnya, jadi kita buat dulu posisi awalnya. Ketika dia diklik, jika kostumnya di salah B, maka dia akan next question yang kedua. Ketika di salah C, dia akan berpindah ke backdrop selanjutnya, tambahkan dulu kontrol 2 second sebelumnya, kemudian switch backdrop to stage 4 dan high. Ini program pembuatan variabel, kita hapus dulu. Kita buat program variabel points, terus kita buat juga lives, kita buat juga variabel times. Nah, kita checklistnya hilangkan dulu. Nah, ketika diklik, kita hide variabel live, variabel points kita hide, variable time kita hide juga. Ketika di zoo kita show variable points. Nah, kita set juga poinnya set to 0. Nah, kita duplicate, switch to stage 4, kita hide variable points dan kita show variable live dan variable time. Kemudian kita juga set live dan time-nya itu. Nah, kita mau ubah tampilannya, kita cukup klik 2 kali kayak gini. Terus kita set live dan time-nya. Live-nya kita kasih 3 dan time-nya kita kasih 30. Kita beri variable change point di sprite betul, change point by 5. Ketika diklik berarti jawabannya betul. Kemudian kita ke basketball, kita berikan change point juga. Nah, when backdrop switch to street, kita if touching, ya kita jawabannya benar dulu, ada shift, kita change poinnya by 10, kita tambahkan poinnya jadi 10. Ketika kita beri forever juga, kemudian beri control wait 1 second, kita duplicate saja. If touching hippo juga, itu jawaban yang betul. Kemudian kita beri if touching monster 2. Setelah itu kita duplicate, ini untuk jawaban yang salah kita kurangi 5. Nah, ketika touching B dia akan kurang 5, touching pig dia akan kurangi 5, change pointnya 5, min 5. Selanjutnya kita ke sprite betul yang tadi, yang di stage 3, kita change pointnya by 5 juga. Ketika diklik, tambahkan sprite baru, ini kita beri nama saja road. Jadi di tengah, kemudian kita beri motion X nya 0, Y nya 0, supaya dia di tengah kayak gini. Kemudian kita sesuaikan dengan stage-nya, ukurannya supaya pas kayak gitu. Kemudian kita tambahkan objek di stage 4 ini. Ada monster besar dan ada monster kecil. Nah, untuk monster besar kita berikan custom, jadi pada ada 2 custom gitu, dan monster kecil juga kita beri custom. Nah, setelah itu kita buat laser kayak gini, kita buatnya langsung di scratch, kita warna merah atau warna apa terserah. Kita pakai yang shape ini. Nah, setelah itu kita upload lagi sprite star. Nah, untuk yang road ini kita beri go to back layer supaya dia ada di belakang layer. Kemudian untuk Gojo Sensei kita beri program baru. Ketika di stage 4 dia akan muncul lagi dan berikan look, say, dan speak. Dan dia berkata finally we meet again. Kita berikan sensing answer seperti biasa. Kemudian kita duplicate. Now you are in the last level. Oke, kita copy paste aja. Selanjutnya, in this level you will be given 3 life. Nah, di sini kamu akan diberi 3 nyawa gitu. Dia memberitahu Gojo Sensei di sini apa yang akan terjadi di games ini gitu. Nah, kamu harus menembak monster yang lebih besar daripada kamu. Jika kamu menyentuhnya, nyawa kamu akan berkurang gitu. Kemudian kita beritahu juga, dan untuk monster yang lebih kecil dari kamu hanya perlu menyentuhnya untuk mendapatkan poin kayak gitu. Kemudian Gojo Sensei juga bertanya are you ready. Setelah bertanya are you ready, kita berikan broadcast baru. Nah, di sini broadcastnya kita beri nama start 2 karena untuk tombol start yang 2. Nah, kita beri kode pada start 2 ini, when I receive start 2, kita show. Kemudian kita beri kode untuk supaya dia apa lagi, forever, if else, touch mouse pointer, set size kayak gitu seperti biasa. Selanjutnya kita satukan saja seperti itu. Kita ke information, kita tambahkan duplicate
when ID save start 2, maka informationnya ke information 2. Nah, kita tambahkan pada row. Kita coba di when backdrop switch to stage 4 ini. Stage 4, kita go to x 0, dan y-nya juga 0. Kita go back layer, kemudian beri show dan hide. Ketika bendera hijau diklik, kita ke start 2 lagi. When di sprite klik, kita broadcast. Kita beri broadcast baru, start stage 4. Itu typo, anggap aja stage 4. Nah, duplicate, kemudian hide ketika sudah diklik. Information 2, kita when ID save start stage 4, dia akan hide. Nah, kita balik lagi ke root, kita when ID save stage 4, kita go back layer, dan go to x nya 0, y nya 0, kita buat change x by min 5, supaya dia gerak kayak gini. Kita beri control if then di bawahnya. Nah, kita berikan x position, kita tambah ke operator. Posisinya lebih kecil dari min 460, maka dia akan go to x 0. Nah, go to x nya kita ganti 465. Oke. Kemudian kita beri control forever. Nah, jadi dia akan gerak kayak gitu. Kemudian ada masih bagian yang kosong. Nah, untuk bagian yang kosong ini kita duplicate dari row. Nah, jadi ada row 2. Nah, kita ubah saja ininya go to x yang pertama jadi 465, y-nya tetap jadi 0, go to x nya 465 semua. Oke. Supaya dia mengisi kekosongan tadi, kita tambahkan stage baru, ini stage final, udah stage yang terakhir. Kemudian kita when backdrop switch to stage 4. Di boy, kita set size-nya menjadi 50 supaya kecil. Kemudian kita beri motion go to x di posisi yang sekarang itu, kemudian stop order script, beri control if then. Nah, ini supaya dia gerak kanan kiri atas bawah. Nah, untuk kanan kiri kita change x nya by min 10 dan by 10. Up row kita kasih 5 sama min 5 aja, change y dah gitu. Kemudian kita beri control if touching big monster, life nya akan berkurang 1. Kemudian kalau touching big monster juga kita kurangi poinnya jadi min 5. Kita duplicate, kita berikan pada sprite girl, kita bedakan di set size nya, kemudian kita posisikan. Nah, kita masukkan posisi si girl itu, kemudian tambahkan dan tinggal disatukan. Oke, selanjutnya kita ke big monster. Nah, when klik, when backdrop switch stage 4, when backdrop switch final, kita show saat stage 4. Set x nya 240 di pojok kiri itu, kemudian go to x nya 236, y nya min 48, kayak gitu. Terus kita pick random untuk x nya, y nya juga kita pick random saja dari 240, 291, sesuaikan saja sesuai backdrop jalannya, kita ngapasin jalannya gitu loh. Kemudian kita tambahkan change x by min 3 supaya dia gerak gitu. Kita tambahkan control if touching edge. Nah, edge itu menyentuh tepian gitu loh. Nah, ketika nyentuh tepian, dia bakal go to x ini random. Kita set x nya, kita ini berulang, duplicate touching girl, touching boy, kayak gitu. Nah, dia akan gerak kayak gitu. Selanjutnya kita berikan next custom juga. Kemudian kita untuk small monster kita tinggal duplicate, kita ubah-ubah saja posisi ininya, pick randomnya, karena agar posisinya nggak sama si big monster. Kita set x nya 240 semuanya, kita samain. Selanjutnya kita change point saat menyentuh girl dan boy, karena yang kecil ini kita akan mendapat poin ketika menyentuhnya. Kita change point by 20 aja, kita kasih control weight 0,06, salah itu kurang titik 0,06. Nah, kita sama di yang if touching girl juga 0,06 seperti itu. Kemudian jika sudah, nah, kita ini pick randomnya belum kita ubah semuanya, kita samain pick randomnya 222 to win 240. Pokoknya kita duplicate saja,
kita tambahkan when behavior click, kita next custom, karena ini kan ada 2 custom. Kemudian when backdrop switch to final, dia bakal hide, kemudian stop order script in sprite. Kita berikan kode juga pada laser when backdrop switch to final, dan when I receive start stage 4. Kemudian kita akan menembaknya dengan menggunakan tombol L. Oke, kita show saat start stage 4 dan when LK press. Kemudian kita buat clone dari laser ini, dan kemudian buat dia go to boy dan berada pada backward 1 layer. Kita berikan motion move 80 step agar dia melangkah 80 step gitu. Ketika L nya diklik, kemudian kita beri control if touching big monster, kita delete clone-nya, dan ketika touching edge juga kita delete clone, kita beri control forever, kita satukan di program when LK press. Oke, kayak gitu jadinya. Kemudian kita berikan control if touching big monster, kita berikan kita berikan variabel change point by 30 kan big monster ini, kita berikan poinnya 30, kemudian kita beri control wait 1 second. Ya, setelah itu kita berikan stop order script when backdrop switch to final. Oke, kita ke road, kita tambahkan when backdrop switch to final, kita hide. Road 2 juga sama, kita hide saat stage-nya ke final. Oke, dan stop order script. Setelah itu kita ke kode backdrop when I receive start stage 4, kita change dulu, kita change time by -1 supaya waktunya berkurang, -1 itu kita kasih control 1 second dan kita control forever juga. Nah, kayak gitu kan dia berkurang tuh timenya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi if jika si timenya ini sama dengan 0, kita beri operator itu. Nah, kita switch backdropnya ke final. Oke, karena nanti akan ada sound, kita tambahkan stop all sound dan stop this script. Nah, kemudian jika live-nya juga sama dengan 0, kita switch backdrop juga ke final. Kayak gitu, kita kasih control wait 1 second. Sekarang kita waktunya menambahkan sound pada setiap sprite. Nah, di sprite judul kita berikan juga sound supaya dia saat mulai ada suaranya gitu, efek suara bebas. Untuk yang di bagian judul ini, sekarang kita di bagian kode backdrop, kita tambahkan Super Mario Bros, kita beri sound Mario Bros gitu loh. Kita set volumenya to 80. Ini saat tambahkan backdrop switch to final. Nah, kita hide variable time, kita hide juga variable live, kita show variable points. Nah, kita start sound baru, kita upload. Nah, background yang agak meriah gitu kan, final nih juara gitu. Kita tambahkan kayak gini. Jangan lupa diganti when backdrop switch to final, tadi lupa diganti. Oke, ini ketika di awal kita tambahkan lagi sound koin di boy saat diklik, dan saat diklik kita tambahkan ini namanya koin. Sound koin ada dari sprite, ada dari scratch-nya. Kita tambahkan juga waktu kita klik dan ready, tambahkan start coin juga sama. Kita tinggal cari, pokoknya setelah diklik kita tambahkan start sound. Nah, untuk kucing kita tambahkan start sound meow dan kita beri looks meow gitu. Ke opening ini kita when backdrop switch to final, kita stop sound, stop all sound, kita ke sprite salah, kita juga sprite betul dulu, kita ke koin, kita tambahkan start sound koin sama kayak tadi. Nah, untuk jawab yang salah ini kita tambahkan dari yang kita dari Google nih, ada suara kalau salah agak beda gitu suaranya. Selanjutnya kita ke sprite basketball, kita tambahkan
sound oops lagi yang tadi, dan sound good job. Ini untuk jawaban yang benar kita tambahkan sound good job, dan untuk jawaban salah kita tambahkan start sound oops. Kemudian kita tambahkan sound coin di sprite start 2 juga kita tambahkan sound coin. Nah kayak gitu, ketika diklik dia akan ada suara efeknya gitu. Nah untuk laser ini kita biar ada suara efek tembakan laser gitu lah. Right, betul, yang di stage 3 kita tambahkan sound coin juga kayak gini. Untuk sprite monster, small monster dan big monster tadi ininya kita ganti when I receive start stage 4. Jadi bukan when backdrop, kita when I receive stage 4 aja. Oke, kayak gini gambaran ketika dia mulai. Berhasil ya. Nah, kita program di stage final ini. Kita tambahkan program stage Gojo Sensei yang baru. Nah, dia akan set size-nya jadi kecil, set 40 aja. Kemudian dia akan menjawab sesuai poinnya. Nah, jika poinnya lebih besar daripada 100, nah kita samain awalnya. Great, you have reached the finish. Oke. You total point. Nah, kita ganti jadi variable points is bla 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 bla. Nah, jika poinnya lebih besar dari 100, kita buat dia jadi juara pertama. Oke. Setelah itu kita pingin ada respon dari si player. Nah, kita berikan notifikasi juara supaya dia berpindah ke podium yang 1 atau 2. Nah, kita duplicate. Jika poinnya lebih kecil dari 100 atau poinnya sama dengan 100, maka dia bakal juara 2. Nah, untuk yang awalnya kita sama aja. Kemudian kita tambahkan operator yang OR. Kita tambahkan OR. Poin lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Nah, kita ganti yang congrats, you got second place. Kayak gitu. Terus kita ke boy, when I receive juara. Nah, ketika dia menerima juara, kita kasih kontrol if then. Jika poin yang lebih besar daripada 100, kita posisikan di sini, di yang ada angka 1 itu. Nah, kita kasih go to x min 5 dan y min 2. Nah, jika poin yang lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100, kita posisikan di yang 2 itu. Nah, x-nya min 103, y-nya min 13. Kita duplicate untuk sprite girl. Nah, kita sama aja, kita bedakan go to x dan y-nya aja. Kemudian kita berikan sprite baru ini supaya ada pengiring aja gitu, kan lagi juara gitu. Kita berikan kode when background switch to final, kita next custom, wait 1 second. Kemudian kita ini aja deh, when I receive juara aja, biar pas dia naik ke podium dia muncul juga. Nah, go to x dari kiri ini, kemudian kita glide juga supaya dia ke kanan kiri. Untuk x nya kita pick random aja. Nah, dari situ ujung kiri ke kanan kita duplicate. Nah, untuk balerina yang kedua ini kita ubah aja nih, apa namanya, si warnanya, kita pengen warna kuning apa kayak merah gitu. Nah, kayak gitu kita ubah aja ininya, go to x dan y nya supaya nggak sama posisinya. Habis itu kita upload ini sprite baru, ada tulisan congrats gitu. Kita kasih kode when backdrop switch to final, dia show, dan when bendera hijau klik kita di hide. Nah, kita tambahkan custom, kita ubah size nya biar dia ada, nah kayak gitu, jadi ada besar kecil gitu, ada next customnya. So kita upload GIF di sini biar ada taburan kayak gitu. Nah, when I receive juara, dia muncul nih. Kita next custom juga, kita kasih weight 0,05 biar agak cepet kayak gitu. Oke, kita berikan when I receive juara di Gojo Sensei. See you in the next lesson. Don't forget to keep learning. Oke, ini sebagai penutup gitu. Nice to meet you. Kita berikan sensing answer, dan kita setelah itu berikan wait 1 second dan kita beri control stop all. Selesai.